Edward Snowden lahir pada tanggal 21 Juni 1983 di Carolina, Amerika Serikat. Pada tahun 2013, dirinya menarik perhatian dunia internasional dengan membocorkan ribuan dokumen dari NSA atau National Security Agency ke sejumlah jurnalis di dunia. NSA sendiri merupakan badan keamanan nasional yang didirikan oleh Presiden Amerika Serikat pada waktu itu, Harry S. Truman, pada 4 November 1952. NSA bekerja untuk mengumpulkan dan menganalisis komunikasi negara lain, serta melindungi informasi milik Amerika Serikat. Edward Snowden, yang merupakan mantan agen CIA ini, adalah salah satu dari sekitar 1.000 orang administrator sistem NSA yang diizinkan menjelajahi sistem dengan akses tanpa batas. Namun, ketika mengetahui kejahatan pemerintah yang mengganggu hak privasi online warga negara, akhirnya ia memutuskan untuk menjadi seorang pengkhianat pada saat itu. Berikut adalah 10 data rahasia terbesar yang pernah dibocorkan oleh Edward Snowden. Pertama, penyadapan panggilan telepon masyarakat Amerika Serikat. Dokumen rahasia Snowden mengungkapkan bahwa NSA mengantongi izin dari pengadilan Amerika Serikat yang memperbolehkan mereka untuk menyadap perbincangan telepon seluruh warga Amerika Serikat tanpa terkecuali. Verizon, selaku salah satu operator seluler terbesar di Amerika Serikat, diketahui sebagai pihak yang menyediakan jaringan penyadapan ini. Namun, seiring perkembangan waktu, ternyata bukan hanya Verizon, hampir seluruh operator seluler Amerika Serikat dipaksa bekerja sama dengan NSA. Kedua, Operasi Prism. Selain menyadap perbincangan telepon, NSA pun diketahui melancarkan operasi rahasia berkode sandi Prism. Prism adalah program pemerintahan AS yang mengizinkan NSA untuk menyadap dan mengakses server sejumlah perusahaan teknologi besar di Amerika Serikat, termasuk diantaranya Google, Facebook, Microsoft, Apple, dan masih banyak lagi. Ketiga, mengungkap rahasianya GCHQ. Tak hanya mengungkap borok NSA, Snowden juga membeberkan aksi tercela dari Badan Intelijen Inggris, Government Communication Headquarters atau GCHQ. Menurut dokumen yang dibocorkan oleh Snowden, GCHQ juga menjalankan operasi penyadapan seperti NSA. Mereka bahkan disebutkan menyadap jaringan serat optik internet di berbagai penjuru dunia. GCHQ pun berbagi data intelijen dengan NSA sejauh ini. Keempat, NSA memata-matai para pemimpin negara. NSA disebutkan menyadap sekitar 122 ponsel kepala negara, seperti Kanselir Jerman pada saat itu Angela Merkel, Presiden Brazil Dilma Rousseff, mantan Presiden Meksiko Felipe Calderón, dan bahkan mantan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono yang juga merupakan salah satu korban penyadapan NSA. Terbukti ketika melakukan penggeledahan ruangan presiden di Indonesia, ditemukan beberapa kamera dan alat sadap yang ternyata tidak hanya dari Amerika, melainkan dari Australia pada saat itu. Kelima, Operasi XKeyscore. Ini mungkin operasi yang paling mengerikan yang pernah dilakukan oleh NSA sejauh ini. XKeyscore adalah sebuah tool software yang diciptakan NSA untuk mencari, menyelidiki, dan mengakses apapun yang pengguna lakukan di dunia maya. Dengan XKeyscore, NSA bisa melihat apapun yang ingin mereka lihat di internet. Keenam, NSA berusaha membobol enkripsi. Banyak penyelenggara layanan berbasis internet mengamankan layanan mereka dengan menggunakan kode enkripsi. Hal ini kabarnya mempersulit NSA untuk mengumpulkan data rahasia yang mereka inginkan. Dan jalan keluar yang diambil NSA adalah dengan cara hacking. NSA meretas berbagai sistem keamanan komputasi, baik milik pribadi maupun perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan data rahasia yang mereka inginkan. Ketujuh, kelompok hacker profesional NSA diungkap. NSA disebutkan memiliki kelompok peretas khusus yang diberi nama Tailored Access Operation atau TAO. Kelompok hacker TAO ditugasi untuk meretas seluruh komputer yang ada di dunia sesuai dengan kebutuhan NSA. 8. NSA meretas data center Google dan Yahoo. Operasi Prism diinformasikan tidak sesuai dengan ekspektasi NSA.
Maka NSA pun bermain kasar dengan meretas data center milik Google dan Yahoo. Mereka kabarnya bekerja sama dengan orang dalam perusahaan untuk melakukan aksinya tersebut. 9. NSA menyadap pesan SMS. Tak hanya komunikasi via internet yang dikuasai oleh NSA, mereka juga dikabarkan menyadap komunikasi seluler via pesan SMS. Dalam dokumen yang dibocorkan oleh Snowden, dikatakan bahwa NSA mengumpulkan sekitar lebih dari 200.000 pesan SMS per harinya. 10. NSA menghalangi komunikasi antar negara. NSA disebutkan memblokir dan menyimpan berbagai data panggilan telepon antar negara yang dicurigai dapat bekerja sama untuk mengancam keamanan AS. Salah satunya adalah data telekomunikasi yang dilakukan oleh Afghanistan dan Bahama. Operasi ini diberi kode sandi Mystic. Itulah beberapa data besar yang pernah dibocorkan oleh Edward Snowden. Mungkin banyak orang yang menganggap bahwa Snowden adalah pahlawan karena mengungkapkan aksi buruk dari NSA. Namun, tak sedikit pula yang menilai Snowden adalah pengkhianat yang membelok dari Amerika Serikat. Dari seluruh hal yang telah kita ketahui dari insiden Snowden, tentu membuka pandangan dan pola pikir kita terhadap ancaman dari negara luar yang dengan mudah masuk ke sebuah negara. Pertanyaannya, apakah negara kita mampu untuk mengantisipasi bentuk ancaman seperti itu?